Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan, kita hormati Al-Ustadz Bapak Dr. Muhammad yang pada kesempatan ini akan menyampaikan kajian tafsir Al-Quran program Berkah Ramadan UINSI Samarinda 1443 Hijriah. Kurang lebih 45 menit akan menyampaikan materi kajian tafsir. Mari kita buka rangkaian acara kajian tafsir Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Muhammad Nasir MAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a ya fattahu ya alim. Pertama-tama mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan as-sihhah oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga kesehatan ini menjadi berkah untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya tentu sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari senantiasa bersalawat, bertaslim kepada beliau, karena beliau adalah uswatun hasanah kita semua, teladan yang baik dalam menjalankan kehidupan dunia yang sementara dan dalam mempersiapkan kehidupan ukhrawi yang abadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kali ini kita coba memahami satu atau dua ayat dari surah Luqman yang sangat familiar buat kita semua. Bahkan boleh jadi anak-anak mahasantri kita sudah ada yang menghafal surah Luqman ini, yaitu surah Luqman ayat 13, ayat 12 dan seterusnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ganiyyun hamid. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau diterjemahkan ayat ini kurang lebih maknanya, dan sesungguhnya kami telah menganugerahi atau kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Anishkur lillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia telah mensyukuri untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah atau tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah tegaskan fa innallaha, sesungguhnya Allah itu ganiyun, maha kaya, hamidun, maha mulia. Ayat 12 surah Luqman ini kalau mau dibuat dalam bentuk glosa ayat, kita bisa membuatnya 4 klausa atau 4 potongan. Potongan pertama, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Di potongan pertama ini, dalam ilmu balaghah itu bentuknya kalimat ingkari. Ingkari ya, karena dalam bahasa Arab itu atau dalam ilmu balaghah ada namanya kalimat ingkari, ada namanya kalimat khabari insya'i. Ciri-cirinya apabila ayat itu disertai 1 atau lebih huruf taukid. Nah, kita lihat di klausa pertama, walaqad ataina Luqmanal hikmah, Allah menggunakan 2 huruf taukid, yaitu lamut taukid la, kemudian yang kedua qad. Jadi laqad itu 2 kata, al-lamu lamut taukid, lalu qad, qadanya juga ya dulu alat taukid. Kalau diterjemahkan sebenarnya maknanya sama. La itu sesungguhnya, qad sesungguhnya juga. Jadi kalau diterjemahkan secara tekstual, sesungguhnya, artinya ini benar-benar terjadi. Ketika Allah menggunakan 2 huruf taukid dalam 1 ayat, ada yang mengatakan bahwa informasi yang akan disampaikan itu kemungkinan besar orang tidak percaya atau orang merasa ragu-ragu. Kalau Allah hanya katakanlah misalnya ayat ini kita hilangkan kata laqadnya ya, dibuang gitu. Jadi bunyinya begini, wa ataina Luqmanal hikmah, kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Itu tidak sekuat apabila disertai dengan 2 huruf taukid laqad. Nah, mungkin bisa saja kalau Allah katakan wa ataina Luqmanal hikmah, orang nggak percaya Luqman itu siapa. Tapi Allah tegaskan walaqad, benar-benar, pasti, sangat meyakinkan, karena menggunakan 2 huruf taukid, benar-benar, pasti, sesungguhnya, kata Allah, kami memberikan Luqman itu al-hikmah. Nah, ini namanya kalimat ingkaria ya. Kalau kalimat-kalimat yang atau ayat-ayat yang tidak ada huruf taukidnya 1 atau lebih, itu namanya khabariyah, kabar biasa.
Tapi kalau ada huruf taukidnya, huruf taukid apalagi bisa 3 ya, itu benar-benar sesuatu yang dahsyat yang akan disampaikan oleh Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataina Luqman, jadi benar-benar kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Ini Luqman ini siapa ini? Tidak ada juga gelar akademiknya, tidak disebut Profesor Luqman, tidak ada ya, atau Doktor Luqman, tidak ada juga itu. Jadi secara akademik ini tidak ada dia, tidak pernah mengikuti jenjang pendidikan formal, tapi diabadikan namanya oleh Al-Quran. Oleh karena ini menarik sebenarnya untuk ditelaah, diteliti dengan membaca beberapa kitab tafsir untuk melihat Luqman yang disebut dalam surah Luqman ayat 12 ini siapa. Ditemukan di tafsir Ibnu Katsir bahwa beliau ini adalah seorang laki-laki, Luqman ya, laki-laki yang sangat soleh. Kalau Ibnu Katsir menyebutnya, mayoritas ulama menyebutkan bahwa beliau ini bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tapi dia adalah hamba Allah yang soleh, ya kan, yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qatadah menyebutnya karena dia tidak menerima wahyu. Karena tidak menerima wahyu, maka tentu dia bukan nabi. Bukan nabi ya. Ikrimah juga rahimahullah menyebut bahwa dia bukan nabi. Artinya dia bukan profesor, dia juga bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia adalah hamba Allah, seorang laki-laki yang sangat soleh, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam beberapa kitab tafsir itu menyebut Luqman ini pekerjaannya, ada yang menyebutnya sebagai pengembala. Kemudian juga ada yang menyebutnya sebagai tukang kayu. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai tukang jahit. Ada juga yang menyebutnya sebagai qadhi. Qadhi itu hakim. Terlepas dari profesinya tadi, apakah dia pengembala, apa tukang jahit, apa tukang kayu atau qadhi, Allah ingin tegaskan bahwa siapapun di antara manusia tidak mengenal profesinya, dia memungkinkan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia memiliki akal yang sangat baik, memiliki kecerdasan spiritual yang sangat baik, atau intrapersonal skill, ya, hatinya lurus, bersih, bercahaya. Ini semuanya memungkinkan. Mungkin mahasiswa atau dosen, siapapun sebetulnya bisa mendapatkan hikmah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal profesi. Bahkan beliau ini disebut adalah seorang laki-laki yang berkulit hitam, ya, tidak berkulit putih. Ada yang menyebutnya dari Habsyi, ada yang menyebutnya dari Mesir, ada yang menyebutnya beliau adalah keturunan Bani Israel, ada juga yang menyebutnya beliau dari Sudan. Lagi-lagi Allah yang mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dekat dengan Allah itu bukan orang ganteng ya. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang ganteng, bukan orang yang tinggi, bukan orang yang berkulit putih, bukan orang kaya, bukan orang miskin. Tapi Allah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia, yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mereka yang bertakwa. Bisa kita kategorikan bahwa Luqman ini adalah orang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Kalau dikaitkan dengan gelarnya Al-Hakim,
Bisa diduga dengan kuat bahwa sesungguhnya beliau ini pekerjaannya hakim, karena beliau disebut Luqman al-Hakim. Jadi walaqad ataina Luqman, sesungguhnya benar-benar kami telah memberikan Luqman. Di ayat ini anak-anakku semuanya yang mahasiswa ya, kalau Anda baca ataina itu ada nanya, namanya damir apa itu? Damir rafa muttasil. Ya, damir rafa muttasil. Jadi ataina itu dua kata sebenarnya. Ataina. Nanya itu bermakna kami. Ya kan? Nanya bermakna kami. Ata itu memberikan. Jadi ataina kami memberikan. Pertanyaannya kan bisa begini, kenapa Allah tidak mengatakan walaqad ataitu Luqman? Benar-benar sesungguhnya saya memberikan kepada Luqman. Allah tidak menggunakan kata saya. Ataitu ya. Tapi Allah memilih kata ataina. Maknanya apa itu? Maknanya bahwa untuk bisa mendapatkan hikmah itu tidak turun langsung dari Allah. Enggak. Tidak otomatis, tapi penggunaan kata nahnu itu bahwa proses terjadinya hikmah itu, pemberian hikmah itu ada proses kerja keras, ada usaha dari seorang hamba tersebut, ya kan? Ada keterlibatan selain Allah, sama dengan ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia secara umum, ya kan? Walaqad khalaqnal insana. Allah memilih kata kami telah menciptakan manusia, karena proses penciptaan manusia selain Nabi Adam itu melibatkan selain Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bapak Ibu pacaran dulu, setelah pacaran dia menikah, setelah menikah dan seterusnya jadilah kita. Maka proses keterlibatan itulah Allah katakan kami, bukan saya sendiri yang menciptakan kalian, tapi prosesnya Allah ciptakan. Sama dengan ini, walaqad ataina Luqmana. Ini menarik ayatnya, ini baru satu ayat ini, kalau dilihat dari berbagai aspeknya dalam pendekatan tafsir tahlili itu luar biasa. Walaqad ataina Luqmana, benar-benar sungguh, dua kali huruf taukidnya ya. Kami telah memberikan, dia tidak mengatakan saya memberikan, enggak gratis itu. Luqman itu siapa? Hamba Allah. Walaqad ataina Luqman, dia bukan profesor ya. Kalau profesor itu kan gelar akademik, itu menjadi selebriti di dunia saja, itu selebritinya. Belum tentu di langit selebriti. Ya kan? Jadi kita harapannya selebriti di dunia, di bumi, selebriti juga di langit. Nah, Luqman ini selebriti di langit ini dan di dunia. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Al-hikmah itu apa yang dimaksud dengan al-hikmah? Ditafsirkan oleh banyak ulama kita dari beberapa tafsir ya, misalkan tafsir At-Tabari, kemudian tafsirnya Pak Profesor Quraisy Shihab Al-Misbah, kemudian ada juga Ruhul Ma'ani, ada juga kitab tafsir Safatut Tafasir Ali As-Sabuni, bahwa al-hikmah di sini memiliki makna yang banyak. Al-hikmah memiliki makna yang banyak. Di antara maknanya adalah kesesuaian dengan kebenaran dan kejujuran. Jadi adanya kesesuaian dengan kebenaran dan kejujuran. Maknanya adalah kebenaran dan kejujuran. Jadi hikmah di sini diberikan kemampuan untuk selalu berkata benar. Selalu diberikan untuk kemampuan untuk selalu jujur. Nah, orang yang bisa benar terus dan jujur terus kan hadis Rasulullah SAW pasti surga akhirnya. Yahdi ilal jannah fa inna sidqah yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu, berkata benar itu menunjuk pada surga. Jadi hikmah itu adalah orang-orang yang selalu berkata benar, berkata jujur. Bahkan di sini wada'us syai'i fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya disebut hikmah.
Artinya orang yang selalu adil ya, karena adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada juga yang menyebut bahwa yang disebut hikmah di sini adalah diberikan kemampuan memahami ajaran agama Islam secara utuh dan dia juga bisa mengamalkannya. Kalau begitu ini levelnya sudah luar biasa ya. Dia bisa memahami ajaran Islam, Al-Quran, kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini orang-orang yang disebut mendapatkan hikmah, al-hikmah. Saya juga tidak membaca ya bahwa apakah beliau ini termasuk sufi ya. Kan kita mengenal ada beberapa sufi itu ya. Misalkan ada Ibnu Arabi dengan konsep wihdatul wujudnya karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengatakan saya sudah bersatu dengan Tuhan. Maka dia menyebut konsepnya wihdatul wujud. Ada juga sufi namanya Al-Hallaj. Silakan baca siapa itu Al-Hallaj. Beliau punya konsep hulul. Hulul itu namanya konsep melebur. Karena syatahatnya itu tahapan tangga-tangga dia dekat dengan Tuhan itu sudah dilalui semuanya. Pada saat dia sangat dekat dengan Tuhan, dia mengatakan saya sudah berhadapan dengan Allah. Pada saat dia sudah berhadapan dengan Allah, maka dia menyebut hulul, dia melebur dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sufi konsepnya Al-Hallaj ya. Ada juga insan kamil dari Al-Jili dan ada juga mahabbahnya Rabiatul Adawiyah, cinta. Begitu cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ada lagunya ya. Saya beribadah bukan karena pengen masuk surga. Saya juga beribadah bukan karena takut neraka, tapi saya beribadah karena cinta, senang. Itu Rabiatul Adawiyah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu konsepnya Rabiatul Adawiyah, konsep cinta. Ini Luqmanul Hakim, saya tidak membaca apakah dia sudah sampai pada tahap sufi seperti itu. Yang jelas dia diberikan hikmah. Apakah dia seperti Ibnu Arabi dengan konsep wihdatul wujudnya, apakah sama dengan konsepnya Al-Hallaj, hululnya melebur dengan Allah, atau sama konsepnya mahabbah Rabiatul Adawiyah ya kan, dan sufi-sufi yang lainnya. Yang jelas disebutkan oleh kitab tafsir bahwa Luqman ini memahami ajaran agama dengan baik, lalu dia juga mengamalkannya. Dua hal yang harus menjadi satu ya, karena tidak boleh hanya beriman saja, tapi wa amilus solihati, harus lanjut dengan wa amilus solihati, beriman dan beramal soleh. Nah ini yang disebut dengan hikmah. Laqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya benar-benar kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah. Ini klausa yang pertama, luar biasa. Ini klausa pertama kalau ditelaah secara linguistik, pendekatan bahasa, pendekatan tafsir, tahlili, ini menarik sekali. Bahwa memang kita semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala ini harus punya usaha sungguh-sungguh dan terus-menerus istiqomah memahami ajaran agama lalu mengamalkannya. Mudah-mudahan pada saat itu kita mendapatkan hikmah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu klausa berikutnya adalah anishkur lillah, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan bersyukur? Apa ini ada dua ya, bersyukur dengan kufur. Jadi ada perbandingannya. Anishkur lillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka hendaklah kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah sesungguhnya dia telah mensyukuri untuk dirinya sendiri. Lawan dari wa man kafara. Jadi syukur itu lawannya kafara. Kalau kafara itu menutupi sesuatu, kalau syukur itu membuka. Kalau syakara, kalau kafara itu syitru ni'matil mun'im aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im, menutup-nutupi nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya, lalu dia membelanjakan dan menggunakan nikmat itu di jalan yang tidak diridai oleh Allah. Itu namanya kufur nikmat. Ya, kufur nikmat itu syitru ni'matil mun'im aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Kalau diberi uang banyak oleh Allah, selalu dia bilang, aduh nggak ada, sedikit aja. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Diberi wajah yang sudah ganteng, selalu bilang jelek. Diberi kesehatan, selalu bilang lemah, tidak kuat. Diberi pekerjaan, selalu bilang tidak bisa. Nah, itu namanya syitru ni'matil mun'im. Selalu menutup-nutupi nikmat-nikmat yang diberikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Syitru ni'matil mun'im, pemberi nikmat. Aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia membelanjakan, menggunakan nikmatnya dia itu di jalan yang tidak sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Diberi mata luar biasa, itu nikmat kan? Tapi matanya digunakan untuk ya melihat hal-hal yang bertentangan dengan pemberi nikmat. Diberi akal, memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan pemberi nikmat. Diberikan kaki, dia pergi ke tempat-tempat yang bertentangan dengan kehendak pemberi nikmat, al-mun'im. Diberi tangan, ya kan? Makanya kan waktu kemarin pada saat kita menyampaikan ceramah Isra Mi'raj itu, pada saat wudu anggota tubuh kita dibasuh, diusap, itu ada doa-doanya semuanya. Diberikan telinga, ya dengar yang baik-baik. Lalu kita berdoa dalam berwudu kan, Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qawla wa yattabi'unal hasanah. Jadikanlah telinga kami ini digunakan pada tempat yang tidak bertentangan dengan kehendak mun'im, itu mendengarkan yang baik-baik saja, mengikuti yang baik-baik saja. Nah ini, itu namanya kufur syitru ni'matil mun'im aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Jangan sampai kita termasuk kufur nikmat ya. Karena kufur nikmat itu bisa melangkah menjadi kufur iman. Orang yang terbiasa kufur nikmat, jangan-jangan nanti lama-lama menjadi kufur iman. Nah, sementara orang-orang yang selalu bersyukur, selalu merasa cukup apa yang dia peroleh, dapat sedikit hari ini bersyukur, diberi kesehatan sedikit bersyukur, selalu dia merasa cukup. Dia tidak menoleh kiri kanan apa yang dimiliki orang lain. Kalau orang lain sukses, ya saya juga harus berusaha. Kalau sudah berusaha, hasil akhirnya seperti ini, ya diterima. Itulah pemberian Allah. Itu selalu merasa cukup. Itu namanya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, walaupun dia mungkin keinginannya tidak seperti itu. Itu namanya syukur. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur itu manfaatnya kembali kepada dia. Kalau dia tidak bersyukur, tidak ada hubungannya dengan Allah. Posisi Allah tetap sama, tetap maha mulia. Kalau dia menyalahgunakan nikmat Allah, dia yang rugi. Karena ketika dia menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia, janji Allah sangat pedih. Mensyukuri atau tidak mensyukuri, kufur atau tidak kufur, itu semuanya tidak merubah posisi Allah sebagai Rabbul Alamin, tidak merubah posisi Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Yang rugi adalah hamba sendiri. Oleh karena itu, wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi. Itu klausa yang ketiga. Klausa yang keempat, wa man kafara fa innallaha ganiyun hamid. Maka barang siapa yang selalu menutup-nutupi nikmat Allah, maka sungguhnya Allah itu maha kaya.
Allah sudah memiliki segalanya. Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbun Nas, Allah Malikin Nas. Allah sudah memiliki segala-galanya. Maka marilah kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebenarnya Allah ingin mengatakan pada ayat 12 surah Luqman ini bahwa ketika seseorang itu sudah diberi hikmah, ya, atau sudah diberikan nikmat yang banyak seperti Luqmanul Hakim ini, maka sebaiknya dia selalu bersyukur. Selalu bersyukur dan juga jangan sampai dia ingkar, kufur, menutup-nutupi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Luqman ayat 12. Kemudian pada surah Luqman ayat 13 dilanjutkan. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Nah, lagi-lagi Luqman di sini dijadikan sebagai profil atau tokoh pendidikan. Dia nggak pernah belajar teori-teori kurikulum ya. Dia juga tidak pernah belajar teori-teori implementasi kurikulum. Nggak tahu juga teori-teori evaluasi kurikulum. Tidak juga isu-isu kontemporer tentang pembelajaran, teori belajar juga tidak tahu, psikologi perkembangan, psikologi umum, psikologi belajar juga tidak beliau. Tapi lagi-lagi Al-Quran menjadikan dia sebagai rujukan bagi bapak ibu yang mendidik anak-anaknya, bagi bapak ibu guru yang mendidik peserta didiknya, bagi bapak ibu dosen yang memperkuat kompetensi mahasiswanya. Dijadikan rujukan oleh Al-Quran itu adalah Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ini terutama bagi bapak ibu. Wa idh qala Luqmanu, ingatlah ketika Luqman berkata kepada libnihi, anak kandungnya. Jadi ibnun itu anak kandung ya, ibnun. Kalau bintun anak laki-laki, ibni. Wa idh qala Luqmanu libnihi, anak laki-lakinya, anak kandung. Ya, kalau bintun anak kandungnya perempuan. Tapi kalau waladun itu anak juga, tapi anak sosial. Jadi waladi itu anak saya, tapi anak sosial. Kalau saya ini punya banyak anak sosial, seluruh mahasiswa UI itu anak sosial saya kan. Tapi kalau anak kandung saya, ibnun saya hanya 3, hanya 1. Kalau bintun saya ada 2. Nah di ayat ini menggunakan ibnun, artinya ini adalah profil contoh bagaimana seorang bapak mendidik sama anak kandungnya, meskipun juga bisa mendidik anak sosial. Wa idh qala Luqmanu, ingatlah ketika Luqman, sudah digambarkan tadi, li ibnihi, berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu. Nah ini metodenya. Metode yang digunakan oleh Luqman dalam mendidik anak-anaknya itu diawali dengan metode mau'izah, metode nasihat. Kalau dalam teori mengajar itu setiap satu metode itu ada namanya instructional effect-nya atau ada namanya tujuan utamanya. Ada juga namanya nurturing effect-nya, tujuan pengiringnya. Kalau instructional effect-nya, tujuan utama dari metode nasihat itu adalah sentuhan hati, bukan sentuhan akal. Jadi yang disentuh adalah hatinya, yang dididik adalah kalbunya, bukan yang dididik adalah otaknya. Jadi mendidiknya pakai hati, hatinya bapak tembus dengan hatinya anak. Jadi wa huwa ya'izuhu. Kalau belajar bahasa Arab itu al-waw wawul haliyah, itu wawnya ya, karena macam-macam waw itu dalam Al-Quran banyak. Ada waw atap, ada wawul maiyah, ada wawul haliyah, apalagi ada wawul qasam ya, ada waw yang bermakna sumpah, wallahi, ada juga wawul maiyah bersamaan, ada juga wawul atap dan. Tapi di sini namanya waw apa itu, wawul haliyah, waw yang menunjukkan makna dalam keadaan disertai dengan huwa ya, jadi ada jumlahnya nanti, jadi halon. Dalam keadaan dia menggunakan metode nasihat yang instructional effect-nya itu adalah hati, bukan akal.
Jadi ini contoh ya, profil pendidik yang digambarkan oleh Al-Quran. Luqmanul Hakim yang tadi dia bukan profesor pendidikan ya, tapi dia dijadikan Al-Quran sebagai tokoh profil pendidik yang ideal untuk diteladani untuk anak didik, anak kandungnya. Wa huwa ya'isuhu, di sini salah satu metode pendidikan yang digambarkan oleh Al-Quran. Ini kadang-kadang anak-anak dari tarbiyah nggak ngerti. Kalau ditanya sebutkan metode pendidikan yang ada dalam Al-Quran, nggak tahu metodenya. Padahal Al-Quran sudah menyajikan sejumlah metode untuk mendidik. Salah satunya adalah wa huwa ya'isuhu, adalah metode nasihat. Karena yang disentuh adalah kalbunya, wa huwa ya'isuhu. Ini kalau dijelaskan apa itu metode nasihat, keunggulannya apa, kelemahannya apa, instructional efeknya apa, itu luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ini yang digunakan oleh Luqmanul Hakim. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu setelah itu Luqman bilang kepada anaknya, ya bunayya. Ya bunayya. Ya itu namanya harfun nida, panggilan. Panggilan itu kan macam-macam ya, ada panggilan kasar, ya, ada panggilan halus, ada panggilan yang pakai otak, ada yang panggilan pakai hati, ada yang terburu-buru, macam-macam. Model-model manggil itu, panggilannya pimpinan sama bawahannya, panggilan bawahan sama atasan tuh lain lagi. Tapi di sini ya bunayya, ingat ya. Beda kalau Allah mengatakan ya bani dengan ya bunayya. Kalau bani itu kan ada dari benon, bani wahai anakku. Bani wahai anakku itu agak kasar. Ya. Enggak pakai hati itu. Hei, sini kau dulu. Hai, itu agak kasar ya. Ya bani. Tapi kalau ya bunayya jadi lain ini. Jadi lain ya. Karena Allah menggunakan bentuk tasgir. Ada tasgirnya di situ ya. Ada tasgir. Tasgir itu satu kata ditambah dengan ya. Ya-nya itu didahului dengan huruf sebelumnya itu berbaris fathah. Bunayya. Contoh begini. Salah satu maknanya tasgir itu adalah kedekatan, dekat, sangat dekat. Jadi kalau ada orang yang mengundang begini, kita pertemuan ba'da maghrib ya. Nah, ba'da maghrib itu setelah maghrib itu kan bisa saja jam 10 ba'da maghrib juga kan. Jam 11 malam ba'da maghrib juga kan. Maka untuk mengatakan sangat dekat setelah selesai sholat maghrib, gunakan isim tasgir. Jadi kita sholat maghribnya nanti bu'aidal maghribi. Nah, artinya itu setelah salam lalu berdoa, lalu sholat sunnah, langsung pertemuan. Itu bedanya ba'da sama bu'aidah. Menggunakan isim tasgir yang menunjukkan makna sangat dekat. Fauqa itu di atas, di langit, di atas juga kan. Pesawat terbang itu fauqa, di atas jauh. Tapi kalau kita menggunakan isim tasgir misalnya fuwaika, di atas seolah-olah mungkin satu jengkal dengan dari kepala, itu di atas. Pelajari isim tasgir. Nah di sini selain makna isim tasgir itu selain maknanya sangat dekat, ya, makna lainnya adalah sangat sayang, sangat cinta. Waduh, bahaya ini. Sangat sayang dan sangat cinta. Dekat sekali. Ada kedekatan hatimu dengan hatinya. Kedekatan hati saya dengan hati kalian. Jadi ideanya begitu, antara atasan bawahan dekat pakai hati lah, pakai isim tasgir. Anak sama bapak, ibu dengan, ya itu luar biasa. Nah di sini Luqmanul Hakim menggunakan metode nasihat, lalu implementasi dari metode nasihat itu adalah menggunakan isim tasgir, yaitu ya bunayya, enggak mengatakan ya bani, tapi ya bunayya. Wahai anakku, tidak keras, tidak juga terlalu halus, tapi pakai hati. Ini harus diimplementasikan ini. Ya bunayya. Bedakan ya bani, kalau ya bani Adamah, ya bunayya. Nah ini adalah ya bunayya itu adalah menunjukkan makna implementasi dari metode nasihat yang menggunakan makna yang luar biasa pada makna kasih sayang, kedekatan antara hati pendidik
dengan yang dididik gitu. Bahkan kalau bisa sebelum mengajar berwudu dulu, ikhlas, ya kan? Tidak ru'yatul ilm, nggak sombong, ya tidak ria gitu. Ini yang susah ya. Apa bedanya sombong sama ria? Lalu kemudian lanjutan surah Luqman ini, jadi wa idh qala Luqmanu libnihi, jadi pendidiknya ada Luqman, yang dididik adalah anak kandungnya. Metode pendidikannya adalah metode nasihat, implementasinya menggunakan tasgir, cinta kasih sayang pakai hati. Ya, materi pendidikan pertama adalah la tusyrik billahi. La tusyrik billahi. Kamu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggunakan larangan ya. Karena katanya dengan akidah. Jadi kalau metode pendidikan pertama untuk anak-anak ini sebenarnya adalah larangan untuk menyekutukan Allah. Karena itu materi pendidikannya Luqman yang pertama kali, la tusyrik billahi. Kamu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan wa in qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu wahidillah atau i'budullah. Kan ada ayat-ayat yang lain juga kan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, i'budullah, i'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, menggunakan fi'il amar ya untuk perintah. Tapi di sini Allah menggunakan larangan, jangan menyekutukan Allah. Ini panjang lagi teorinya ya, panjang dalilnya, ini sudah lewat. Intinya adalah kenapa Allah menggunakan larangan? Karena anak yang lahir itu sebetulnya sudah bertauhid, sudah ada potensi ketuhanannya yang dia bawa sejak lahir, ya kan? Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Oleh ajaran Islam itu tidak dimaknai bahwa anak lahir itu seperti kertas kosong yang tidak tertulis, tapi dia lahir dengan potensi ketuhanan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diberikan potensi fujur dan juga sudah ada potensi takwa. Kalau singkatnya begini, seolah-olah Allah mengatakan begini, atau materi pendidikannya Luqman mengatakan begini, wahai anakku, ya pakai hati, kamu jangan mengotori potensi ketuhanan yang sudah diberikan oleh Allah itu sejak lahir dengan menyembah Allah, dengan menyembah selain Allah, dengan menyekutukan Allah. Kan ada ayatnya kan, alastu birabbikum, hafal semua kan? Alastu birabbikum, ketika anak itu berumur berapa di kandungan ibunya, dia ditanya, alastu birabbikum, mereka ditanya tentang Tuhan, bukankah saya Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Iya, itu artinya sudah ada kontrak. Dia lahir sudah potensi ketuhanannya ada. Maka Luqman mengatakan seolah-olah dia bilang begini, anakku kamu tuh bersih, bersih sebersih-bersihnya lahir. Dan kamu itu sebenarnya sudah memiliki potensi untuk mengisahkan Tuhan. Kamu jangan kotori itu dengan menduakan Allah. Kamu jangan kotori itu dengan menyekutukan Allah. Nah itu namanya materi pendidikannya. La tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Lalu namanya penguatan. Memberi larangan itu harus ada alasannya. Memberi perintah juga ada alasannya, ada manfaatnya. Karena Al-Quran semuanya itu di dalamnya ada al-awamir, ada perintah-perintah. Semua perintah itu ada manfaatnya. Ada an-nawahi, ada larangan-larangan. Semua larangan itu ada manfaatnya. Jadi jelaskan, tidak hanya sekadar melarang. Inna syirka la zulmun azim. Apalagi inna syirka di sini kembali kepada penggunaan ingkariyah. 2 kali menggunakan huruf taukid. Inna, coba. Inna itu huruf taukid ya, sesungguhnya. Inna syirka lah itu taukid lagi. 2 kali sesungguhnya ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu la zulmun, benar-benar kezaliman, la zulmun, benar-benar kezaliman yang luar biasa. 2 kali. Jadi 2 ayat ini dua-duanya di dalamnya ada ingkarianya, karena boleh jadi orang nggak paham, nganggap biasa kalau informasinya tidak digunakan huruf taukid.
Inilah yang barangkali yang bisa kita tangkap dari surah Luqman ayat 12 dan 13, di mana kita bisa melihat Luqman ini diberi hikmah. Dia tidak melalui proses akademik. Setelah hikmah dia peroleh, dijadikanlah dia sebagai profil pendidik yang luar biasa, yang bisa diteladani oleh para pendidik, baik orang tua maupun guru dan dosen. Bagaimana dia mendidik anak kandungnya, metode pendidikan apa yang digunakan, materi pendidikan apa yang digunakan, bagaimana implementasinya. Ini pelajarannya luar biasa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wassa'adah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri dengan doa, Ustaz. Baik, semoga berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shigara. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darakas salam. Barakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihna ma zahara minha wa ma batan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khtim bil baqiyatis solihati amalana waj'alna ya maulana fi syahrina hadza wa fi amina hadza wa ikhwanina wa jamil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wassa'adah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Nasir MAG, Wakil Rektor 1 UINSI Samarinda, yang telah menyampaikan kajian tafsir Al-Quran pada Jumat pagi ini. Dan kami sampaikan kajian tafsir Al-Quran Berkah Ramadan 1443 Hijriah diselenggarakan setiap Jumat pagi. Dan insya Allah ada 3 kali pertemuan yang kita rencanakan. Dan pekan depan walaupun libur nasional tanggal merah, kita tetap akan selenggarakan, dan kepada jamaah, warga kampus, mahasiswa, dosen, staf diimbau untuk bisa menghadirinya, termasuk berbagai macam kegiatan rangkaian acara berkah Ramadan di kampus kita, kajian iftar, kajian ba'da subuh, dan insya Allah besok kita akan ajak mahasiswa di Sabtu pagi untuk mengikuti kegiatan talkshow terkait dengan pengembangan atau yang akan disampaikan oleh dosen-dosen kita yang berkompetensi di bidangnya. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu mahasiswa seluruhnya pada kesempatan ini. Semoga menjadi amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi taufik hidayah untuk memahami ilmu yang telah disampaikan dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.